Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi manajemen rantai pasok. Kita langsung saja ke materinya, yaitu manajemen rantai pasok. Itu bisnis, adalah sebuah ilmu untuk membawa proses kepada orang yang tepat dan mengajak orang untuk tertarik pada produk itu sehingga membelinya. Fungsinya yaitu untuk mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finance, dan human resource management. Proses transaksi online memegang peranan yang tepat sangat penting pada bisnisnya. Bisnis itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada customer relation management atau disingkat dengan CRM, yaitu sistem kustomisasi real time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk berdasarkan keinginan customer. Yang kedua itu ada enterprise resource planning, yang disingkat dengan ERP. Sistem ini untuk mendukung bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatis proses bisnis. Yang ketiga itu ada Enterprise Application Program atau EIA, merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message. EIA berfungsi sebagai penghubung ERP dengan SCM atau ERP dengan CRM. Yang keempat ada Supply Chain Management, disingkat dengan SCM. SCM merupakan manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi yang menyangkut hubungan antara perusahaan dengan supplier. Dan supply chain ini mencakup 3 bagian, yaitu upstream supply chain. Bagian ini mencakup supplier first-tier dari organisasi suppliernya yang di dalamnya telah terbina suatu hubungan. Internal supply chain. Yang kedua itu ada internal supply chain, yaitu bagian ini mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah input yang dikirim oleh supplier menjadi output, mulai dari waktu material tersebut masuk pada perusahaan. Yang ketiga ada downstream supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang terlibat dalam pengiriman produk pada customer. Ini saya menjelaskan sedikit tentang SCM, supply chain management. Supply chain management adalah sistem untuk menerapkan pendekatan total untuk mengantarkan produk ke konsumen akhir dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengkoordinasikan semua elemen supply chain dari mulai pemasok ke pengecer lalu mencapai tingkat berikutnya, yang merupakan keunggulan kompetitif yang tidak tersedia di sistem logistik tradisional. Tujuan SCM yaitu untuk mempertimbangkan mengenai lokasi yang memiliki dampak terhadap aktivitas dan biaya dalam rangka produksi produk, mencapai efisiensi aktivitas dan biaya seluruh sistem, total biaya sistem dari transport hingga distribusi persediaan bahan baku, proses kerja, dan barang jadi. Yang ketiga, memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang keempat, untuk memastikan seluruh item barang berada pada tempat dan waktu yang tepat agar dapat memberikan keuntungan yang terbaik, memaksimalkan nilai organisasi industri yang berdampak pada kenaikan profit dan hubungan baik antar organisasi. Beberapa komponen dasar SCM itu ada plan, short, make, delivery, dan return. Plan itu sendiri itu disebut dengan perencanaan, short itu sumber barang, make itu manufacturing, delivery itu pengiriman, return itu pengembalian. Fungsi SCM itu ada 2, yaitu secara fisik dan media pasar. Yang fungsinya fisik itu untuk mengkonfirmasi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya ke pemakai akhir. Dan SCM sebagai media pasar juga, ini untuk memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir.
Ini adalah salah satu contoh perusahaan yang menerapkan atau menggunakan supply chain management, yaitu PT Carrefour. Ini bisa supply chain management yang dibangun Carrefour berdasarkan perhitungan tingkat optimasi dari pabrik atau pemasok sampai ke rak gerainya. Metode dipakai Carrefour untuk SCM ini dengan menerapkan proses just in time atau JIT di pusat distribution center yang disebut cross dock. Distribution center adalah pusat penerimaan barang dari seluruh supplier Carrefour. Supplier tidak lagi harus mengantar barang ke masing-masing gerai, namun cukup mengirimkannya ke distribution center yang kemudian akan dikirim ke masing-masing gerai yang dimiliki Carrefour sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengefisienkan waktu sehingga tidak memerlukan ada stok di pusat distribusi. Jadi ketika pemasok mengirim barang hari ini ke distribution center Carrefour di Lebak Bulus misalnya, maka keesokan harinya barang tersebut akan didistribusikan ke gerai-gerai, sehingga metode cross dock memungkinkan proses yang lebih transparan dan cepat dalam mendistribusikan produk karena tidak ada produk yang terdegradasi atau tertinggal di gudang. Supply chain management yang dikembangkan Carrefour tidak hanya berdasarkan proses pergerakan fisik produk, melainkan memperhatikan pula aliran informasinya. Untuk kebutuhan dalam proses aliran order, pihak Carrefour mengembangkan Central Order Pool atau COP, di mana proses pengorderan dilakukan secara otomatis dan terpusat berdasarkan jumlah stok gerainya. Untuk melakukan pemesanan barang dengan seluruh pemasok, Carrefour menggunakan sistem stok di gerai untuk melakukan pemesanan barang dengan seluruh pemasok. Carrefour menggunakan sistem elektronik data interchange atau EDI. Pemasok dan menerima order melalui web. Dapat dipungkiri ada beberapa pemasok yang sudah mengintegrasinya dengan sistem enterprise resource planning yang mereka miliki. Selanjutnya mereka menyampaikan submit atau order itu ke pabriknya, lalu barang pun dikirim ke distribution center Carrefour. Kunci utama dari proses order realisasi adalah akurasi data stok di gerai dan pusat distribusi Carrefour. Untuk itu, pihak Carrefour menerapkan proses cycler count atau penghitung stok menggunakan sampling setiap hari. Dengan begitu, akurasi data di pusat distribusi diklaim hampir selalu 100% walaupun mengelola puluhan ribu jenis produk. Nah, itu sedikit materi tentang manajemen rantai pasok, dan salah satu perusahaan yang menggunakan atau menerapkan dari supply chain management, yaitu SCM. Mohon maaf kalau sudah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.